Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Immanuel Parasian Lukmantobi dengan NIM 11S24035. Saya dari kelas 11 IF2. Pada video kali ini saya akan membuat um, presentasi mengenai praktikum 9 dengan topik tipe bentukan time. Nah, pada praktikum 9 ini, uh, saya diberi tantangan praktikum yaitu membuat tipe bentukan time, di mana tipe ini terdiri dari jam, yaitu HH, menit itu MM, dan detik itu SS. Dan pada praktikum kali ini juga diinstruksikan untuk membuat konstruktor, selektor, operator, dan predikat. Nah, kita menuju kode programnya. Nah, untuk membuat tipe bentukan time ini, yang pertama-tama kita harus membuat tipe data untuk time itu sendiri. Nah, ini sebagai dasarnya. Di mana data time ini terdiri dari tiga bagian, seperti yang sudah dijelaskan pada modul, yaitu jam, menit, dan detik. Di mana jam atau HH ini akan uh, dibuat dalam berupa tipe integer. Nah, jam itu tipenya integer, menit itu tipenya integer, dan detik atau second itu tipenya integer. Nah, ini adalah tipe data untuk time. AH, MM, dan SS itu tipenya integer. Selanjutnya, kita ke konstruktor. Nah, di mana pada modul dibilang konstruktor itu terdiri dari make time. Nah, make time untuk membuat time dari jam, menit, dan detik. Kita kembali ke code-nya. Dalam fungsi make time ini akan diberi input berupa tipe integer di sini, tiga tipe data bertipe integer, dan outputnya dengan tipe time, bertipe time. Nah, jadi dalam fungsi make time ini akan dibuat jam, detik, dan menit itu integer, sama-sama integer mereka tiga, dan outputnya itu time. Time-nya itu terdiri dari si jam, menit, dan detik tadi. Nah, itu untuk konstruktornya. Kita kembali ke modul. um, ini ada selektor, di mana selektor ini um, terdiri dari tiga bagian, yaitu hour, minute, dan second. Dalam kode programnya kita merealisasikannya seperti ini. Yang pertama itu hour, di mana fungsi hour ini untuk mengembalikan nilai dari jam, nilai jam dari time. Jadi dalam fungsi hour ini um, dia itu inputnya berupa tipe data time dan outputnya bertipe integer. Sama seperti menit. Menit ini mengembalikan nilai menit dari time tersebut. Di mana fungsi menit ini juga sama, inputnya bertipe time dan outputnya bertipe integer. Sama seperti second juga. Nah, di second ini fungsinya itu inputnya bertipe time dan outputnya bertipe integer. Jadi untuk lebih mudah memahami ini, kita buat contoh time-nya itu 10, 20, dan 5. Nah, jadi 10 itu adalah si hour-nya. Nah, si HH-nya gitu. Dan untuk 20-nya itu si minute. Nah, untuk 5-nya tadi itu second. Jadi berurut gitu. Karena pada awalnya kita sudah membuat konstruktornya itu jam, menit, dan second. Jadi berurut gitu ya. Kemudian kita kembali ke modul, di selanjutnya kita ke operatornya. Nah, di operator ini kita akan membuat yang pertama itu next second. Di mana dalam next second ini kita fungsinya adalah untuk menentukan waktu berikutnya dari time. Nah, ingat ini next second berarti kita menambah dalam kurung ini, dalam artian kita menambah 1 detik ya. Nah, dalam fungsi next second ini inputnya itu bertipe time dan outputnya bertipe time juga. Dalam fungsi ini, nah di sini dapat kita lihat ada time, HH, MM, SS. Di mana ini artinya adalah ini adalah pola. Pola ini akan memecah si objek time ini menjadi tiga bagian. Nah, tiga bagian itu apa? Yaitu si jam, si menit, dan si secondnya. Kembali ke sintaksnya atau ininya, kode programnya. Nah, jika detiknya di bawah 59,
Kita tahu maksimal detik itu kan 6. Jika detiknya itu di bawah 59, maka um, detiknya tinggal ditambah satu tanpa merubah nilai dari si jam dan si menit. Selain itu, jika menitnya di bawah 59 dan secondnya ini sudah mencapai um, 59, maka kita akan um, merubah si secondnya menjadi nol. Nah, 59 habis itu ke nol lagi. Jika dia udah 60, tapi kita merealisasikannya menjadi nol. Nol, 1, 2, dan seterusnya gitu. Nah, dan menitnya ditambah satu tanpa mengubah si nilai dari si jam. Tapi jika selain itu, jika jamnya di bawah lebih kecil dari 23, tapi menitnya sudah 59 dan detiknya sudah 59, maka si menit dan detik kita ubah ke 0, 0. Menitnya 0, detiknya 0. Dan jamnya ditambah satu. Gitu. Selain daripada ini semua, maka time-nya itu adalah 000, di reset menjadi waktu awal gitu. Kemudian kita masuk ke selanjutnya yaitu previous second. Di mana fungsi previous second ini untuk menentukan waktu sebelumnya dari time T. Nah, dalam artian ini mengurangi 1 detik. Dalam previous second ini, inputnya itu bertipe time dan outputnya bertipe time juga. Jadi di sini ada pola time yang pola yang membaca objek time menjadi 3 bagian, yaitu jam, menit, dan second. Dalam fungsi ini jelaskan bahwa jika detiknya itu lebih besar dari nol, maka detiknya kita kurangi satu aja, kurangi satu, tanpa merubah nilai dari si jam dan si menit. Selain itu, jika menitnya lebih besar dari nol dan secondnya sama dengan nol, maka untuk menguranginya, si detiknya berubah menjadi 0,9 dan menitnya kita kurangi satu dan nilai dari si jamnya tetap gitu. Dan selain itu, jika jamnya lebih besar dari nol dan menitnya nol, secondnya nol, maka menit dan secondnya berubah menjadi 59 dan jamnya dikurangi satu. Selain daripada ini semua, maka jam di reset menjadi 23.59.59. Nah, selanjutnya kita ke fungsi selanjutnya, itu ada fungsi add seconds, di mana fungsi add second ini untuk menambah detik sebanyak n pada time t. Nah, pada fungsi add seconds ini, inputnya itu satu bertipe time dan satu bertipe integer, dan outputnya bertipe time. Di mana dalam fungsi add seconds ini ada pola di sini, pola untuk mengikat time, jam, menit, dan detik, dan ada n. N ini adalah integer nantinya, sebuah bilangan integer di mana n ini dia menambahkan sebanyak n pada time yang sudah kita buat nantinya. Nah, dalam fungsi ini kita akan menentukan dulu total seconds-nya. Total seconds itu sama dengan jam dikali 3.600. Kenapa 3.600? Karena dalam 1 jam itu terdiri dari 3.600 detik. Di sini kan total seconds dibilang ya. Kita buat. Nah, sini ada dikali 60. Kenapa dikali 60? Karena dalam 1 menit itu terdiri dari 60 detik. Ditambah detiknya, ditambah sebanyak n detik yang ingin kita tambahkan pada time. Untuk new hour-nya atau new jamnya itu total seconds dibagi dengan 3.600. Lalu kalau sudah dapat hasilnya kita mod 24. Nah, fungsi dari mod 24 ini adalah untuk memastikan si jam ini masih dalam ambang batas 0 sampai 23. Gitu. Kalau misalnya dia 25 mod 24 kan itu satu, maka dia akan mengembalikan nilainya ke satu. Jadi dia memastikan itu rentangnya 0 sampai 23. Makanya dibuat di sini mod 24. Dan untuk new minute-nya, kita buat total sequence-nya dibagi 60. Lalu hasilnya itu dibagi di modulo 60. Nah, ini untuk memastikan bahwa si menit itu masih dalam rentang 0 sampai 59. Dan untuk si new second-nya, itu total seconds mod 60. Jadi
Sama juga mod 60 ini fungsinya untuk memastikan si second itu masih dalam rentang 0 sampai 59. Nah, kalau sudah pas, kita outputnya itu time tadi kan. Nah, time-nya itu adalah new hour, new minute, dan new second dari fungsi yang sudah kita buat. Selanjutnya kita ke fungsi selanjutnya itu adalah fungsi subsequence. Mana fungsi subsequence ini untuk mengurangi detik sebanyak n pada time. Dalam subsequence ini inputnya itu bertipe time dan bertipe integer dan outputnya bertipe time. Sama sama seperti si add seconds, tapi di sini dalam total sequence-nya kita mengurangi dengan n, bukan ditambah n, karena sub ini kan mengurangi. Jadi dikurang n saja, kurang n. Gitu. Dan untuk new hour, new minute, dan new second-nya sama aja. Itu sama seperti ini. Tapi yang bedanya adalah kita mengurangi dengan n, sebanyak n detik gitu. Lalu muncullah sini time itu menjadi new hour, new minute, dan new second. Selanjutnya kita ke fungsi selanjutnya itu fungsi next minute. Di mana fungsi next minute ini untuk menentukan waktu 1 menit berikutnya dari time. Oke. Nah, dalam fungsi next minute ini inputnya itu bertipe time dan outputnya bertipe time. Jadi dalam next minute ini ada pola yang memecah time menjadi 3 bagian. Ada hour, minute, dan second. Dalam fungsi ini kita akan membuat new minute, new hour, dan new second. Dalam new minute di next minute ini itu menitnya ditambah 1, mm-nya ditambah 1. Untuk new hour di sini ada ketentuan. Jika new minute-nya ini dia 60, maka jamnya ditambah 1. Jangan lupa di mod 24, modulo 24. Nah, untuk memastikan bahwa si jam itu tidak di luar dari rentang 0 sampai 23. Selain daripada ini, ya nilai jam seperti biasa gitu. Else, haha gitu. Kemudian pada new second. New second di sini ada ketentuan di mana jika new minute-nya sama dengan 60, maka second-nya maka akan dihasilkan second. Ini 60, maka second-nya akan diberikan. Kemudian ke final minute. Final minute ini adalah final dari menit yang pasti dari beberapa ketentuan ini. Nah, jadi ada ketentuan jika new minute-nya sama dengan 60, maka ya, menit berikutnya itu adalah 0. Gitu. Soalnya kan gak ada menit 61, yang ada itu menit 0. Di reset lagi dia. Selain daripada ini, maka ya tetap new minute dia, menit tambah 1 gitu. Maka akan diberikan output bertipe time, di mana tipe time ini ada new hour, final minute, dan new second. Kemudian kita ke fungsi selanjutnya itu fungsi previous minute. Di mana fungsi previous minute ini untuk menentukan waktu 1 menit sebelumnya. Jika pada next minute ini 1 menit berikutnya, kalau previous ini 1 menit sebelumnya. Sintaksnya kode programnya hampir mirip, tapi bedanya di sini new minute-nya kita kurangi 1 dan hour-nya kita kurangi 1. Dan ada ketentuan di sini. Jika ketentuan untuk si new hour-nya, di mana jika minute-nya itu new minute-nya lebih kecil dari 0, maka jamnya dikurangi 1. Jangan lupa di modulo 24 biar memastikan dia pada rentang 0 sampai 23. Dan new second-nya di sini jika new minute-nya lebih kecil dari 0, maka second yang baru. Maka di sini ada final minute-nya, di mana jika new minute lebih kecil dari 0, maka menit sebelumnya itu adalah 59. Selain daripada ini, tetap ke fungsi awal yaitu dikurang 1 atau menitnya dikurangi 1. Lalu untuk outputnya itu new hour, final minute, dan new second. Kemudian kita ke fungsi yang selanjutnya itu adalah fungsi add minutes. Di mana fungsi add minutes ini adalah untuk menambahkan menit sebanyak n pada time t.
Dalam fungsi add minutes ini, inputnya itu satu bertipe data time, satu lagi bertipe integer, dan outputnya bertipe time. Dalam add minutes ini akan diberikan sebuah n, bilangan integer yang itu fungsinya adalah sebanyak menambahkan menit sebanyak n. Dalam fungsi add minutes ini kita akan menentukan total minutes-nya dulu. Di mana total minutes itu kita buat HH dikali 60. Kenapa? Karena dalam satu jam itu terdiri dari 60 menit. Kemudian ditambah MM, ditambah N. Ditambah seberapa banyak yang akan ditambahkan nanti. Lalu untuk new hour-nya, di sini total minutes dibagi 60. Dibagi 60, kenapa? Karena kan satu jam itu 60 menit. Kemudian kita mau dulu 24, supaya si jamnya ini masih di dalam rentang 0 sampai 23. Kemudian new minutes-nya sama dengan total minutes mod 60. Jadi total minutes-nya ini kita bagikan, kita modulkan dengan 60. Kenapa modulo 60? Kenapa nggak bagi 60? Karena ini untuk memastikan si menitnya itu masih di dalam rentang 0 sampai 59 gitu. Soalnya kan nggak ada menit 61, nggak ada menit 62 gitu. Selanjutnya kita um, outputnya itu time yang baru, di mana time yang baru itu terdiri dari new hour, new minute, dan detiknya tetap tidak berpengaruh karena kita add minutes. Kemudian kita ke sub minutes, sama seperti add minutes, cuman bedanya di sini kita kurangi dengan n. Dan ada ketentuan yang baru, di mana jika total minutes-nya itu, total minutes yang udah kita tentukan di atas, lebih kecil dari 0, maka time-nya di set menjadi 0, 0, 0. Selain daripada itu, time-nya akan kita buat total minutes-nya dibagi 60, lalu total minutes-nya mod 60, kemudian second-nya second yang tetap, nilainya tetap. Kemudian kita masuk ke fungsi yang selanjutnya, itu adalah fungsi um, next hour. Next hour ini untuk menentukan waktu satu jam berikutnya dari time T. Jadi dalam fungsi next hour ini inputnya inputnya bertipe time dan outputnya bertipe time. Jadi untuk next hour ini ada ketentuan di mana jika jamnya itu 23, maka jamnya di set menjadi 0 dan menit dan secondnya itu tetap. Yang berubah itu cuman hournya doang. Nah, 23 jadi 0 gitu. Jam selanjutnya. Selain daripada ini, maka um, HH-nya tinggal ditambah satu. Misalnya jamnya itu kita buat 2, maka jam selanjutnya HH tambah satu, berarti 2 tambah satu, jam selanjutnya itu 3. Nah, menit dan secondnya tetap. Kemudian kita ke fungsi selanjutnya, itu ya fungsi previous hour. Previous hour ini untuk menentukan waktu satu jam sebelumnya. Nah, sama seperti next hour, cuman ketentuannya di sini berbeda, di mana jika jamnya itu 0, maka jam sebelumnya itu adalah 23 menit dan secondnya tetap. Nah, selain daripada ketentuan yang 0 ini, yang dua ini, maka jamnya itu tinggal dikurangi satu aja. Contoh, jamnya itu kita buat 5, maka previous hour-nya 5 dikurang satu, 4. Nah, maka jamnya itu 4 menit dan secondnya tetap. Kemudian di sini kita akan ke fungsi yang selanjutnya, itu adalah add hours. Di mana add hours ini untuk menambahkan jam sebanyak n. Jadi dalam fungsi add hours ini, inputnya itu bertipe time, bertipe integer, dan outputnya bertipe time. Jadi dalam add hours ini ada si n-nya untuk menambahkan jam sebanyak n tadi. Nah, untuk new hour itu kita jamnya ditambah n. Misalnya 22 ditambah n 23. Nah, gitu. Lalu jangan lupa di modulnya kita buat modulo 24 untuk memastikan si jam ini masih di rentang 0 sampai 23. Soalnya kan nggak ada jam 25, nggak ada jam 26 gitu. Maka akan diberikan outputnya itu new hour, menit dan secondnya tetap. Yang berubah itu hournya, karena kita add hours.
Kemudian sub hours. Sub hours sama seperti fungsi add hours, cuman bedanya di sini um, kita hanya dikurang n. Lalu di modulo 24 gitu. Kemudian kita membuat time to seconds, di mana fungsi time to seconds ini untuk mengonversi tipe bentukan time, si time-nya itu menjadi total detik. Nah, otomatis dalam fungsi ini inputnya itu berupa kayak bertipe time dan outputnya bertipe integer. Dalam time to seconds ini, kita harus memahami bahwa ini kan merubah si time ini ke total detik. Nah, jadi si HH-nya kita kalikan dengan 3.600. Kenapa? Karena dalam 1 jam itu terdiri dari 3.600 detik. Ditambah dengan mm dikali 60. Nah, mm dikali 60, kenapa? Karena dalam 1 menit itu terdiri dari 60 detik. Kemudian ditambah secondnya. Jadi, jika fungsi sintaks ini berhasil, maka akan diberikan outputnya itu total detik. Hanya dikali 3.600, mm dikali 60, lalu ditambahkan second sendiri. Kemudian di sini kita ke fungsi seconds to time. Nah, fungsi seconds to time ini untuk mengonversi si total detik menjadi bentukan time. Nah, berbeda dengan si time to seconds tadi, kebalikannya lah gitu. Nah, seconds to time ini otomatis dia inputnya bertipe integer dan outputnya bertipe time. Nah, untuk membuat fungsi ini menjadi lebih baik, kita memerlukan fungsi tambahan, yaitu fungsi normalized time, di mana fungsi normalized time ini untuk menormalisasikan waktu. Nah, di mana dalam normalized time ini dia akan menormalisasikan waktu lagi, menormalisasikan waktu yang kita tentukan, yaitu untuk membantu seconds to time-nya. Nah, dalam um, um, normalized time ini, total seconds-nya kita tentukan dulu, di mana total seconds itu AH dikali 3.600, mm dikali 60, lalu ditambah second-nya sendiri. Nah, untuk nih hour-nya, dibuat sini total seconds-nya dibagi 3.600, lalu dimodulo 24, supaya jamnya itu masih di rentang 0 sampai 23. Kemudian untuk new minute-nya, sini total seconds dibagi mod 3.600 lalu div 60. Kemudian untuk nih second-nya itu total second mod 60. Biar si menitnya tidak lari dari 0 sampai 59. Soalnya kan gak ada detik 67 gitu. 62, 63 enggak ada. Lalu akan diberikan output yang time yang baru. Di sini ada new high, new minute, dan new second. Jika fungsi normalized time-nya sudah baik seperti ini, kita masukkan dia ke second to time. Mana? Dalam fungsi second to time ini, kita akan membuat normalized time-nya dengan si fungsi ini. Nah, jadi di sini ada time, di mana time ini terdiri dari total seconds div 3.600. Lalu di sini ada total seconds mod 3.600 div 60. Jadi ini adalah untuk si ininya ya, si jam, ini untuk si menitnya, dan ini adalah untuk si detiknya. Lalu kita menormalize time-nya dengan fungsi ini gitu. Jadi akan diberikan time yang baru dari jumlah total detiknya. Oke, selanjutnya kita ke predikat. Nah, dalam predikat ini, yang pertama itu adalah fungsi is equal time, di mana fungsi ini untuk membandingkan apakah kedua time itu sama. Jadi, dalam fungsi is equal time ini, inputnya itu dua, inputnya itu dua tipe data bertipe time dan outputnya bertipe boolean. Boolean itu untuk mengembalikan nilai true atau false gitu. Jadi dalam fungsi is equal time ini akan dibandingkan T1 dan T2, di mana T1 ini adalah time yang pertama dan T2 adalah time kedua. Kita tahu bahwa time itu kan terdiri dari 3 bagian. Nah, 3 bagiannya itu adalah hour, minute, dan second. Nah, dalam hour T1, nah ini kan membandingkan time, apakah keduanya sama. Jadi kita buat jika um, jam pada time pertama sama dengan jam pada time kedua, dan menit pada time pertama sama dengan menit pada time kedua, dan second pada
time pertama sama dengan second pada time kedua, maka ini akan bernilai true. Maka ini akan bernilai true. Di luar daripada ini semua, maka akan bernilai false gitu. Jadi kalau salah satu saja minit, misalnya minitnya ini nggak sama dengan minit minit T1 nggak sama-sama dengan minit T2, maka otomatis akan bernilai false gitu. Jadi ketiga-tiganya harus dipenuhi. Kemudian kita ke is not equal time, di mana fungsi ini untuk membandingkan apa kedua time tidak sama. Jadi fungsinya ini simpel saja, kita tinggal menambahi not saja di sini. Otomatis berkebalikan gitu. Di mana untuk membandingkan kedua time tidak sama. Otomatis jika ketiga-tiganya sama, hournya, minitnya, dan time-nya sama, maka fungsi is not equal ini akan bernilai uh, false nantinya. Karena kan ini untuk membandingkan apakah kedua time tidak sama gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tidak sama dari sini, maka dia akan bernilai false gitu. Bernilai true gitu. Kemudian kita akan mencek fungsi selanjutnya itu adalah fungsi is before dan is after. Nah, yang pertama ini is before time, untuk memberikan nilai benar jika time 1 sebelum time 2. Otomatis kalau dibilang time 1 sebelum T2 berarti time T1-nya itu lebih awal gitu kan? Lebih awal daripada time T2. Mana pada fungsi is before time ini inputnya itu dua tipe data time dan outputnya satu tipe data boolean. Nah, mungkin kita semua bingung. Ini ini apa sih, ini ada pipe yang dua ini. Jadi dalam bahasa pemrograman Haskell, uh, yang ini dua pipe ini itu artinya adalah or atau. Nah, kita tahu kalau atau itu kan jika salah satunya benar maka akan bernilai benar. Tapi jika semuanya ini salah maka akan bernilai salah. Jika salah satunya aja benar maka dia akan bernilai benar gitu. Jadi dalam fungsi is before T ini kita kan mengembalikan apakah T1 sebelum T2. Otomatis di sini kita buat T1, T2. Nah, jika di sini jika jam pada time pertama lebih kecil dari time kedua, atau kita bandingkan dulu. Nah, jika si hournya itu sama, maka yang kita bandingkan selanjutnya itu minitnya. Minitnya T1 lebih kecil dari T2. Tapi jika si hour dan si menitnya tetap sama, maka yang kita bandingkan itu adalah secondnya. Second T1 lebih kecil dari second T2. Nah, jadi jika si ini aja benar, jika si jam time pertama lebih kecil dari time kedua, maka akan bernilai benar. Atau jika jamnya sama, tapi menit T1 lebih kecil T2, maka itu bernilai benar juga. Atau jika T1 sama dengan jam T2 dan minit T1 sama dengan minit T2 dan second T1 lebih kecil T2, maka akan bernilai benar juga gitu. Di luar daripada ini akan bernilai false. Dan yuk kita ke is after, hampir sama, hampir mirip kode programnya dengan is before, tapi di sini bedanya adalah lebih besar di sini. Karena kita mengembalikan nilai benar jika T1 sesudah T2. Otomatis dapat disimpulkan bahwa T1 itu lebih lambat daripada si T2. Nah, di sini sama aja kayak gini, tapi ini kita buat lebih besar. Karena itu sesudah time di T2 katanya. Nah, gitu. Jika ini fungsinya yang diinput nanti nilainya sesuai dengan kriteria ini, maka akan bernilai benar, tapi di luar daripada ini akan bernilai false. Kemudian kita ke selanjutnya itu is before n seconds dan is after n seconds. Yang mana pada is before n seconds ini fungsinya itu untuk mengembalikan nilai benar jika time T1 sebelum T2 sebanyak n detik. Nah, dalam is before n seconds ini inputnya itu dua tipe data time dan satu tipe data integer, dan outputnya itu bertipe boolean. Dalam is before n seconds ini kita kan menginput itu T1, T2, dan N-nya. Nah, di mana di sini T in seconds sama dengan time to seconds T1. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa time T seconds itu kan menjadi total detik ya tadi kan, versi time menjadi total detik. Jadi di sini kita buat
time to second T1. Nah, sebanyak n detik. Jadi di sini akan dibuat dulu let T1 in second sama dengan time to second T1 dan T2 in second sama dengan time to second T2. Jadi kalau sudah benar ininya kode programnya, lalu akan eh, diberikan is after second seconds-nya di mana itu jika T1 in seconds-nya lebih kecil lalu akan dibandingkan si T1 in seconds dikurang T2 in seconds apakah dia lebih besar atau sama dengan n detiknya gitu. Jadi akan dibandingkan uh, T2 dan maaf T2 dan T1-nya di sini. Nah, gitu. Apakah pengurangan dari T2 dikurang T1 sebanyak atau lebih besar sama dengan si N-nya? Sama seperti is after, cuman di sini bedanya yang kita kurangin itu T1 in seconds dikurang T2 in seconds-nya. Apakah dia lebih besar sama dengan N yang sudah kita tentukan? Gitu. Lalu kalau sudah selesai dari predikat, kita masuk ke fungsi untuk interaksinya di mana sini ada fungsi main ayo di mana di sini HH1 MM1 SS1, HH2 MM2 SS2 dan N-nya akan dibaca dan akan dibuat T1. T1 itu maksudnya adalah make time di mana make time T1 jadi jam 1 menit 1 second 1 gitu. T2-nya jam 2 menit 2 second 2. Jadi kalau sudah jadi beberapa variabel ini jika sudah dibaca kemudian dibuat time T1 T2-nya maka akan diberikan hasil kepada kita. Nah, hasil berupa eh, data yang kita perlukan seperti T1-nya apa, T2-nya apa, N-nya apa, next seconds-nya apa, next second T2-nya apa, dan selanjutnya. Itu adalah fungsi dari put string line ini. Jadi memberi kita output lah gitu. Untuk menjalankannya kita ke terminal. Dimana sini kita buat GAC minto. Kita compile dan run aja langsung ya. Sini. Nah, jika sudah berhasil di-compile, kita run. Untuk input nilainya kita lihat kita berpatokan pada modul. Nah, di mana inputnya itu 1 2 3 3 2 1 6. Urutan 1 2 3 3 2 1 6. Dan boom. Nah, maka outputnya akan sesuai dengan output yang diharapkan. Karena kode program yang saya buat ini sudah saya jalankan di Delcom dan nilainya sempurna, maka otomatis output yang pada VS Code akan sama dengan output yang diharapkan pada modul. Jadi sesuai. Baiklah, sekian video presentasi yang dapat saya berikan. Semoga video presentasi ini bermanfaat. Terima kasih.